Oke, jadi kamu panggilannya antara Angel sama Christina, kemudian Iya, sudah bekerja di perusahaan atau biro perjalanan atau apa namanya tadi untuk menawarkan pariwisata di Filipina. Aku ke sana pernah ke Makati, tapi kok nggak menarik ya Makati itu ya. mirip-mirip sama Maksudnya, kita ya. itu bagusan Jakarta sih. Benar sih Om. Aku waktu itu, aku waktu itu ke sana tahu nggak mau ngapain? Nonton UFC, nonton orang Wah, berantem. Aku mhm. ngejarnya sampai ke Filipina situ. Waktu itu kebetulan ponakanku ada 4 kerja di sana. Oke, lupakan aku. Kita sekarang fokus ke kamu. Nggak Ya, apa-apa. teman-teman terima kasih udah gabung kembali. Saya lihat kembali normal angkanya ya. Terima kasih. Si. Oke, langsung kamu bilang ada fans clubnya nggak ada. Ya, dulu teman-teman di yang penonton membentuk 2 kelompok penggemar yang kemudian bikin bikin apa t-shirt sendiri, jalan-jalan sendiri pakai nama Kick Andy Fans Mhm. Club, terus ada Kick Wow. Andy Lovers dan lain-lain. Aku lihat nggak ada masalah karena toh itu menunjukkan kecintaan. Jadi aku merasa kemudian itu penghargaan buat aku. Jadi nggak ada. Tapi kalau resminya nggak ada. Oke, pertanyaan apa lagi? Oke. Oke, siap. Mungkin aku bisa bergabung ya fans club-nya, Om Andi. Boleh, kamu inisiasi aja di Depok, cabang Depok Jadi ya. cabang Bekasi. Bekasi. Iya. Depok lagi. Iya, Bekasi, Bekasi. Maafkan aku. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya Mhm. apa? Pertanyaan berikutnya. Mm-mm. Nah, Om Andi kan sering melakukan kegiatan-kegiatan apa ya, aksi sosial, terus kegiatan-kegiatan kebaikan lah gitu ya. Iya. Pernah nggak sih Om Andi dipandang sok baik atau kayak, Om Andi pencitraan doang nih gitu? Dan gimana cara menanggapinya? Pernah, tapi tidak sering. Mhm, Jadi, gini, banyak orang sering ya bertindak, berperilaku sesuai keinginan orang lain. Jadi dia mendengar, kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu, mhm, kamu kenapa nggak begini, kamu kenapa nggak begitu. Akhirnya dia bingung sendiri karena dia nggak punya sikap. Ya, jadi dia ingin menyenangkan banyak orang. Aku, kalau dengar ada orang bilang, Anino ya, sok kaya lo, bantu-bantu orang, kayak, oh apalagi konglomerat aja nggak mhm, lakukan itu misalnya ya. Aku nggak terlalu terpengaruh karena aku selalu punya pandangan mereka yang menghujat itu biasanya tidak berbuat. Jadi mhm, banyak orang kalau lihat orang berbuat baik, dia berusaha mengganggu, ngapain, 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 ngapain. Kenapa? Karena dia sendiri nggak melakukannya. Jadi dia merasa kalau dia tidak melakukan, orang lain melakukan kebaikan, dia ada perasaan bersalah. Nah, karena ada mmm, perasaan bersalah itu dia berharap semua orang jangan melakukan kebaikan supaya sama seperti dia. Nah, kita nggak boleh biarkan orang-orang seperti itu mendikte hidup kita hanya karena mhm, dia tidak berbuat baik, kemudian kita disuruh tidak berbuat baik. Nah, aku tidak sering mendapat apa ya, eh, mau dibilang kritikan. Kalau itu kritik sih harusnya positif. Ini bukan kritikan, lebih kepada tanggapan negatif. Nah, mhm, aku nggak terlalu hirau. Aku akan lakukan apa yang aku yakini itu sesuatu yang baik buat orang lain dan aku ikhlas, tulus, aku tidak berpura-pura dan kemudian aku senang melakukannya. Jadi so what? Aku jalan terus. Jadi ada pernah tapi aku nggak terlalu hirau. Tidak akan mengganggu mhm. kegiatan-kegiatanku selama ini untuk menolong sesama. Gitu. Apalagi? Setuju setuju Om, Setuju ya? selalu menginspirasi ya. Iya, kamu harus setuju sama aku. Pasti, kan Ada lagi fans club. pertanyaan? Oke, selanjutnya tapi kan ada beberapa tuh Om, kayak, orang-orang di luar sana yang mungkin berbuat baik tapi buat pencitraan aja gitu. Menurut Om Andi bagaimana? Apakah, nggak ada salahnya sih atau sebenarnya nggak boleh begitu gitu? Kalau yang ini banyak. Ya, aku Mhm, sering banyak. bertemu dengan orang-orang, sering bilang, Pak Andi saya mau bantu, tapi diliput enggak Pak Andi? Ini nanti ditampilkan di Kick Andy enggak? Ini nanti ada wartawan enggak yang diundang? Mhm, Nah, itu aku udah mulai sebenarnya, aduh, ini orang nggak tulus mhm, ini. Dia mau iya, mau melakukan kebaikan tapi mau diekspos ya. Nah, kemudian ketika aku tanya mau kasih bantuan apa, dia menyebut bantuan yang menurut aku, aduh, bantuan nggak seberapa, tapi minta diekspos ya, minta diceritakan di media dan seterusnya. Ini mhm, ada
undang pers nggak Pak Andi? Ini. Aku bilang enggak lah, terima kasih. Ya, kalau kalian mau atau kalau Anda mau, ya silakan. Saya nggak Mhm. menjanjikan apa-apa. Tapi sebaliknya, ini menariknya nih, Christina. Mhm. Sebaliknya, ada orang yang bilang, Pak Andi, saya ingin menyumbang, saya ingin membantu. Terus, nah, tapi saya jangan diekspos ya, nggak usah lah, Mhm. nggak perlu. Nah, orang-orang seperti ini, aku malah tertarik. Mhm. Begini, aku punya prinsip juga bahwa perbuatan baik itu banyak orang kan bilang tangan kanan berbuat baik, tangan kiri nggak usah tahu, gitu kan? Kalau aku malah sebaliknya, aku bilang orang-orang yang berbuat baik harusnya diekspos, ditampilkan, diceritakan. Kenapa? Karena aku lihat banyak sekali perbuatan baik yang kemudian menyebar semacam virus. Ini Mhm. virus kebaikan, Setuju. positif. Mhm. Jadi dia lihat orang berbuat baik, berarti aku bisa juga. Ada orang misalnya nih, dia kepengen berbuat baik tapi dia bilang, terlalu kecil aku kalau melakukan ini. Tapi dia lihat, Mhm. ada orang melakukannya, berarti aku juga bisa. Nah, jadi perbuatan-perbuatan baik kalau semakin sering diceritakan, maka virusnya akan menyebar. Membuat banyak orang juga ikut berbuat baik. Nah, di Kikendi itu yang aku lakukan. Aku sering mengundang orang kan, cerita tentang kebaikan, Mhm. dan aku mendapat respon bahwa banyak orang jadi ikut-ikutan berbuat baik. Nah, ini yang aku bedakan antara mereka yang memang ingin sekali diekspos, tapi sebenarnya bantuannya enggak, ya minta maaf, semua bantuan positif ya. Tapi bantuannya nggak seberapa, tapi exposure-nya minta gede-gedean. Itu banyak aku temukan. Tapi Mhm. sebaliknya aku juga sering bertemu orang-orang yang berbuat baik tapi nggak mau diceritakan. Aku yang mendorong Mhm. mereka untuk menceritakannya. Mhm. Gitu. Oke, setuju. Biar jadi rantai Tapi kebaikan kalau ya, Om? kalau orang berbuat baik dan itu Mhm. pencitraan, biasanya dia akan kelelahan. Karena itu bukan Mhm. datang dari hati yang Hatinya. paling dalam. Mhm. Dia hanya pencitraan, nggak akan abadi. Itu sebentar Mhm. lagi kemudian dia udah kelelahan dan nggak akan berbuat baik lagi. Mhm. Apalagi kalau pencitraan itu untuk kepentingan tertentu, misalnya Iya. politik ya, dia Mhm. bantu-bantu orang, diekspos karena dia memang ikut pilkada, itu nggak abadi. Mhm. Setelah dia Iya. jadi, dia korupsi, bukannya bantu orang, tapi dia malah mencuri uang Mhm. orang. Biasanya seperti itu. Ada lagi? Oke, oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, kira-kira Mbak Emas jadi Iya, nggak apa-apa. kebalik-balik Aku kadang-kadang mbak kalau malam. nervous nih, Om. Jadi kira-kira Om Andi ada kepikiran bergabung pemerintahan nggak kalau gitu? Ah, aku sampai hari ini, aku Mhm. sama sekali tidak terpikirkan dan tidak ada minat sama sekali, ya. Mhm. Kebetulan nggak ada juga yang nawarin. Oh gitu. Tapi aku selalu kalau melihat apalagi di tengah pandemi COVID ini, aku lihat kenapa ya orang masih berebut ingin jadi wali Mhm. kota, ingin jadi Iya. bupati, ingin jadi menteri, jadi gubernur. Padahal ini kan pekerjaan yang penuh resiko, pekerjaan yang melelahkan, Mhm. pekerjaan yang ya dimaki-maki orang, dikritik orang, oleh lawan politiknya tiap hari, diganggu. Iya. Apa enaknya hidup seperti itu? Aku kan karena berpikir, tapi semua orang berebut ingin jadi presiden. Aku kalau Mhm. lihat sekarang, astaga, kalau aku jadi presiden, waduh, menderita sekali aku ya, harus Mhm. mikirin sekian banyak rakyat Indonesia. Udah gitu dibilang Betul, betul. PKI lah, dibilang antek Cina lah, dibilang Iya, ini, iya. aku nggak sanggup, nggak sanggup. Biarkan Mhm. aku melakukan porsiku, artinya porsi di mana aku bisa melakukannya dan aku happy. Ya itu ya seperti sekarang, jadi Mhm. jurnalis ya, kemudian punya acara Kick Andy. Jadi aku nggak tahu, tapi mungkin pandangan orang berbeda-beda. Dia mungkin ingin menyelesaikan masalah yang lebih besar. Andi Noya, kamu memang kapasitasnya cuma segitu. Kalau aku ingin jadi menteri sehingga aku bisa menyelesaikan banyak masalah di Indonesia. Bisa juga seperti itu. Atau aku pengen jadi gubernur, aku pengen jadi itu. Karena aku ingin sekali kekuasaan. Ada kenikmatan ketika berkuasa. Ya, ada orang-orang seperti itu. Mhm. Atau ada orang-orang yang mencoba mencari kekayaan dari jabatan. Dia selalu mengincar dan dia menghalalkan segala cara untuk bisa duduk di posisi itu. Dengan demikian, ketika dia akhirnya duduk, dia punya kekuasaan, dia bisa menggunakan kekuasaannya secara salah untuk memperkaya dirinya. Itu kejadiannya banyak kan, kita lihat KPK tangkap kiri, tangkap kanan, dan seterusnya. Mhm. Biasanya orang-orang seperti itu yang memang, apa ya,
bukan mencoba, melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan posisi itu. Jadi masing-masing orang, tapi ini yang positif dan negatif ya, ada. Mhm. Orang seperti aku, jurnalis juga ada yang negatif, ada yang positif, macam-macam orang. Tapi aku sedang menceritakan bahwa aku tidak pernah membayangkan untuk duduk di dalam pemerintahan karena mungkin aku nggak punya kapabilitas itu, nggak punya kemampuan seperti itu. Tapi kalau aku lihat-lihat, aku juga nggak mau. Hidupku menderita sekali. Aku nggak tahu presiden kita walaupun naik sepeda kemana-mana ya masih ceria dan seterusnya. Tapi kalau aku bisa gila, aku ngadepin beban seberat itu. Jadi mungkin aku nggak punya kemampuan di situ dan aku tidak berpikir untuk masuk ke pemerintahan. Gitu, Christina. Panjang banget jawabannya ya. Nggak apa-apa Om, itu ditunggu-tunggu jawabannya. Oke, cukup. Oke. Paling satu Oke, lagi sih Om, kalau misalnya boleh sedikit. apa itu? Kan kalau misalnya di Indonesia ini paling banyak tuh sebenarnya kesenjangan sosial dan kemiskinan. Nah, Mm-mm. kira-kira sebagai anak muda seperti kita ini, apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial itu menurut Om Andi? Banyak anak muda yang berpikir Hmm. dan punya keinginan untuk melakukan hal-hal besar dalam hidup dia. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar yang punya dampak, tapi dia tidak punya kemampuan, sehingga dia frustrasi sendiri. Jadi aku ingatkan kepada anak-anak muda terutama, kamu lakukan hal-hal kecil dalam hidupmu, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa kamu lakukan. Jadi daripada memikirkan sesuatu yang besar tapi tidak pernah melangkah, lebih baik kamu lakukan hal kecil yang kamu bisa dan satu langkah kecil itu punya arti karena kamu bergerak. Nah, nanti berikutnya kamu dengan kemampuanmu, ya, apakah itu kemampuan itu skillmu atau keuanganmu, kamu pelan-pelan bisa memperbesar apa yang kamu lakukan dari kecil tadi. Jadi jangan terlalu berpikir sesuatu yang besar, tapi kamu tidak pernah melakukan kebaikan ini konteksnya. Nah, jadi lakukan satu langkah kecil. Kamu tersenyum aja itu satu kebaikan. Bisa, nggak modal itu. Kemudian kalau kamu pintar main gitar, kamu pintar main musik, kamu pintar nyanyi, kamu pintar matematika, komputer, ya, mendongeng, itu modal. Modal kamu untuk berbagi dengan sesama. Jadi, kalau menurut aku sih, lakukan langkah kecil, sesuatu yang baik, yang positif, dan itu akan mengubah bangsa kita. Kalau bayangkan, jutaan anak muda melakukan hal yang sama setiap hari, melakukan hal kecil tapi positif, maka wajah Indonesia itu akan menjadi wajah yang lebih lebih ramah, lebih menyenangkan, lebih fun, ya, dan Indonesia akan lebih sejahtera kalau semua berperan. Itu sih Setuju. jawabanku. Oke, Selalu menginspirasi deh Om Andi. sip, thank you, sehat Thank you, ya, Christina thank ya, you, thank sukses you Om juga Andi. dalam pekerjaanmu, karirmu, doaku Sukses juga selalu ya. selalu. Oke, Amin. thank you. Thank Itu you Om tadi, Andi. aku terpaksa kick out kamu ya. It's okay, it's okay. Sudah waktu Oke, saya pergi. bye-bye. Tapi nonton terus Bye-bye. ya. Iya, Nonton terus pasti. bye-bye, Christina. Bye.